Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu kalian mengerjakan ulangan, kesempatan kali ini kita lanjutkan belajar. Tetap semangat ya, karena berkaitan dengan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Salah satunya adalah tentang senang menuntut ilmu. Baik, untuk memulai pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa, baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah kemarin kita belajar tentang akidah, keyakinan, sekarang kita akan belajar ke materi akhlak, yaitu perilaku, di mana kita akan belajar tentang beberapa perilaku terpuji. Ada banyak sekali perilaku terpuji dalam yang sudah pernah kalian lakukan ataupun belum. Ada banyak sekali, tapi yang kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah senang menuntut ilmu, kemudian berpikir positif atau husnudzon, dan yang terakhir adalah berwawasan luas. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan apa pengertiannya, kemudian apa dalilnya, dan juga apa manfaat dari perilaku tersebut. Dan terakhir nanti kita juga akan belajar tentang contoh dari perilaku terpuji tersebut. Baik, yang pertama adalah tentang senang menuntut ilmu. Apa itu senang menuntut ilmu? Yaitu sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Ini artinya senang. Apapun yang terjadi di tengah pandemi seperti ini, tetap harus senang menuntut ilmu. Itu orang yang sudah senang pasti tetap akan berusaha untuk menambah ilmunya. Kenapa kita harus senang? Ternyata ada dalil yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang sehat maupun sakit, siapapun itu, ketika dia mengaku dirinya seorang muslim, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. SD, SMP, SMA, kuliah, mahasiswa, bahkan setelah selesai mahasiswa pun tetap harus menuntut ilmu. Simba-simba juga harus menuntut ilmu dengan cara sesuai dengan kadarnya, sesuai kemampuannya. Kalau simba-simba kan tidak sekolah lagi ya, sudah dulu ya. Oke, kemudian kenapa kita juga harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus senang menuntut ilmu? Ternyata ada beberapa manfaat atau hikmah di balik perintah untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah ditinggikan derajat. Ini ada di Al-Qur'an. Kalau kalian buka Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, kalian temukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah sandingkan orang yang berilmu itu dengan orang yang beriman, dan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Tentunya harus dua-duanya, harus beriman dan juga berilmu. Tidak boleh berilmu tapi tidak beriman, ataupun beriman tanpa berilmu, karena tidak akan manfaat. Kemudian manfaat dari menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surga. Ini ada di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga. Kalau ingin masuk surga dengan mudah, maka
tuntutlah ilmu. Itu akan Allah mudahkan. Yang terakhir adalah agar tidak dimurkai Allah. Ini ada juga di hadis riwayat Tirmidzi. Dunia dan seisinya dimurkai Allah kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah, mengingat Allah dan serupa dengan itu. Para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau pengen atau tidak dimurkai atau disayang, tidak dimurkai berarti disayang Allah, maka tuntutlah ilmu. Ini adab menuntut ilmu dalam Islam. Pertama adalah niat dengan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Niatnya mencari ilmu itu karena Allah, bukan karena ingin dapat hadiah, karena ingin yang lainnya, tapi niat utamanya adalah karena Allah. Kemudian bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak boleh setengah-setengah atau kadang-kadang semangat, kadang tidak, harus selalu bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah memperhatikan apa yang disampaikan guru. Yang keempat, mengikat ilmu dengan tulisan. Artinya di sini adalah kalian sering mencatat hal-hal yang penting sehingga ketika kalian belajar kembali mudah menemukan kembali, sehingga kita lebih ingat. Dengan mencatat kita akan lebih kuat ingatannya. Kemudian yang kelima adalah sabar. Ini juga harus kita lakukan, sabar ketika menuntut ilmu. Kadang-kadang ada juga yang mungkin ngantuk, capek, lelah, kita harus tetap sabar. Yang terakhir adabnya juga adalah rajin berdoa kepada Allah. Wujud doanya adalah kita diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, perilaku terpuji yang kedua adalah berpikir positif, atau dalam bahasa Inggrisnya positive thinking. Kalau dalam bahasa Arab husnudzon. Husnu itu artinya baik, sedangkan dzon itu artinya prasangka. Jadi kalau digabungkan adalah berprasangka baik. Apa itu husnudzon atau berpikir positif itu? Sikap mental seseorang yang melihat sesuatu kejadian apapun itu secara positif, menyikapi tentang pandemi corona dengan positif. Kita pahami bahwa corona ini adalah bentuk ujian dari Allah untuk mengukur seberapa besar keimanan kita, kesabaran kita. Kemudian hikmah dari berpikir positif ini ada banyak, misalnya tuliskan beberapa saja. Yang pertama adalah menjadikan hidup kita tenang, damai, tidak gelisah, tidak was-was. Yang berikutnya, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Kita orang yang berpikir positif itu menerima apa yang Allah berikan, bersyukur. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Apapun dapat ujian juga tetap bersabar, dapat nikmat syukur. Kemudian tidak mudah putus asa. Ini semoga siswa-siswi SD Muhammadiyah Prambanan khususnya kelas 6 ini semuanya berpikir positif, kemudian tadi juga senang menuntut ilmu, sehingga bisa kita mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah dari perilaku tersebut. Yang terakhir adalah bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Apapun yang terjadi di dunia ini sudah pasti adalah atas izin Allah, dan tentunya kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari apa yang terjadi. Dalilnya atau ini adalah sumbernya tentang berpikir positif ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanna itsmun. Quran surat Al-Hujurat, ini potongan ayat ya, surat ke-49 ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Berprasangka jauhilah, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Tentunya adalah prasangka yang dimaksud adalah prasangka negatif atau lawan dari
berpikir positif atau prasangka positif. Husnudzon lawannya suudzon. Itu yang dilarang karena merupakan dosa. Tapi kalau berpikir positif berarti kebalikannya, itu dianjurkan. Terakhir adalah berwawasan luas. Sebagai seorang muslim dengan keyakinan, dengan keimanan yang kuat, kemudian diwujudkan dengan akhlak, dengan perilaku yang baik. Salah satunya adalah seorang muslim itu harus berwawasan luas. Apa itu berwawasan luas? Memiliki pengetahuan dan pengalaman atau keterampilan yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Dalilnya di Quran surat Ar-Ra'd ayat 19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Oke, terakhir, kenapa kita harus memiliki wawasan yang luas? Ternyata ada beberapa manfaat hikmahnya. Yang pertama, mampu memecahkan masalah dengan solusi atau dengan cara yang terbaik. Tentu ketika kita punya wawasan yang luas, ketika ada mendapatkan sebuah masalah ataupun cobaan atau mungkin tugas, maka akan bisa dilaksanakan dengan baik karena mempunyai pengetahuan, keterampilan yang banyak. Kemudian bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya. Bisa kita membantu orang, tapi ini membantu di sini bukan membantu saat ujian atau ulangan ya, memberikan contekan itu bukan. Yang maksud di sini adalah ketika ada seorang yang kemudian tidak paham, bisa kita membantu menjelaskan. Ada orang yang kemudian membutuhkan ilmu atau pengalaman yang dia tidak miliki, kemudian kalian punya, silakan. Terutama ada simbah-simbah atau ibu-ibu atau bapak yang kemudian ternyata contohnya tidak bisa ngaji, bisa kalian ajari ngaji. Itu juga termasuk artinya punya wawasan yang luas. Artinya juga kita bisa memberikan manfaat, mengamalkan ilmu kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak minder saat bergaul. Ketika berteman dengan banyak orang, kita bisa membaur bersama. Karena kita punya wawasan yang luas, lagi cerita tentang olahraga, kita tahu informasi tentang olahraga, lagi bercerita tentang banyak hal informasi, kita juga punya wawasan tentang itu. Yang terakhir, ini dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Artinya nanti yang terakhir ini adalah, ini ada dua ya harusnya ya, ambil hikmah dari setiap kejadian, dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian. Yang kelima, mudah mendapatkan kesuksesan, sukses di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini terakhir contoh-contoh perilaku terpuji yang tadi, yang contohnya ini ada Yunus, ada Sarah, dan juga Hisham. Barangkali juga sebetulnya anak-anakku semua di kelas 6 juga bisa dicontoh karena sudah melaksanakan perilaku terpuji ini. Contoh yang pertama adalah perilaku senang menuntut ilmu. Ini. Awal masuk kelas 6, Yunus terlihat cukup berbeda dibandingkan saat berada di kelas 5. Di kelas 6, Yunus terlihat semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ia senantiasa memperhatikan tugas dari guru dan selalu mengerjakannya. Hal ini ternyata berlanjut terus hingga ia lulus dengan nilai yang memuaskan. Ini tentunya senang belajar ini. Jadi jangan jadi beban. Kemudian berpikir positif, contohnya saat mendapatkan tugas pelajaran dari bu guru, Sarah selalu berpikir positif bahwa tugas yang diberikan merupakan sarana agar ia semakin pintar. Ia tidak pernah berpikir bahwa bu guru banyak memberikan tugas yang berat-berat. Setiap ada tugas, ia kerjakan dengan semaksimal mungkin dan selalu berpikir positif pada yang memberi tugas. Ini berpikir positif juga ini. Kemudian contoh yang berwawasan luas, Hisham merupakan siswa kelas 6 SD Muhammadiyah. Ia merupakan siswa yang senang membaca dan senantiasa mengikuti berita-berita yang ada. Dengan sikapnya ini, maka ia menjadi pribadi yang berwawasan luas dan sering diminta bantuan oleh teman-temannya
untuk memecahkan persoalan yang ada. Demikian anak-anakku semuanya untuk materi kali ini, yaitu tentang perilaku terpuji. Semoga kalian bisa memahaminya sehingga betul-betul kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti setelah ini kalian kerjakan link yang sudah bisa sediakan. Tetap semangat belajar. Semoga Allah segera akhiri ujian untuk pandemi corona ini, dan juga kita semoga selalu dalam keadaan sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.